Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Salam Pagi. Bapak Ibu, mari kita lanjut pembacaan Alkitab kita di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-22. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia, anaknya yang bungsu, menjadi raja menggantikan dia, karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab. Dengan demikian Ahazia, anak Yoram Raja Yehuda, menjadi raja. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakannya. Atas nasihat mereka pula, ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab, Raja Israel, untuk berperang melawan Hazael, Raja Aram, di Ramot Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah ia ke Israel untuk diobati karena luka-luka yang didapatnya di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram. Dan Ahazia, anak Yoram Raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Israel karena dia sakit. Telah ditentukan Allah bahwa Ahazia akan menemui ajalnya pada waktu ia mengunjungi Yoram. Maka ketika Ahazia datang, pergilah ia bersama-sama Yoram mendapatkan Yehu, cucu Nimsi, yang telah diurapi Tuhan, supaya dialah yang melenyapkan keluarga Ahab. Sementara Yehu melakukan penghukuman atas keluarga Ahab, ia menjumpai pembesar-pembesar Yehuda dan anak-anak saudara-saudara Ahazia yang melayani Ahazia. Juga mereka dibunuhnya. Lalu ia mencari Ahazia. Ahazia tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Ia dibawa kepada Yehu lalu dibunuh, tetapi dikuburkan juga karena kata orang, dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dari keluarga Ahazia tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada, ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apakah Anda memiliki banyak sahabat dan orang-orang dekat dalam kehidupan Anda? Seberapa banyak di antara mereka yang Anda izinkan memberi pengaruh dalam setiap keputusan yang Anda ambil setiap harinya? Sadar atau tidak sadar, sebenarnya setiap hari kita selalu mendapat pengaruh dari orang-orang yang dekat dengan kita, entah itu keluarga maupun sahabat-sahabat kita. Keberadaan mereka seringkali mempengaruhi baik keputusan maupun tindakan yang akan kita ambil. Nah, bacaan kita hari ini adalah tentang Ahazia
yang diangkat sebagai Raja Yehuda menggantikan Yoram, ayahnya yang meninggal akibat penyakit usus yang parah. Ahazia merupakan anak Yoram satu-satunya yang selamat dari pembunuhan, sehingga dialah yang diangkat sebagai raja untuk menggantikan ayahnya. Dan sebagaimana Yoram ayahnya, Ahazia pun melakukan segala hal yang jahat di mata Tuhan. Penulis kitab 2 Tawarik menjelaskan bahwa keadaan ini disebabkan oleh karena ibunya menasehatinya untuk melakukan hal yang jahat, dan karena keluarga besar Ahab, yaitu para saudara ibunya, dibiarkan menjadi penasehat-penasehatnya yang melecehkannya. Ahazia menjadi begitu permisif dengan segala sesuatu bentuk kejahatan akibat intervensi orang-orang dekatnya. Ahazia telah salah mempercayai orang-orang, sekalipun mereka adalah ibu dan orang-orang dekatnya sendiri. Pengaruh yang mereka berikan kepada Ahazia bukanlah pengaruh yang baik, menyebabkan Ahazia kemudian dimurkai oleh Tuhan dan menemui kematiannya di tangan Yehu, cucu Nimsi. Dari sini kita dapat melihat dan belajar bahwa kita seringkali melihat apa yang terjadi bila mempercayai orang yang salah. Pengaruh buruk yang diberikan akan merugikan kita sendiri. Untuk itu, milikilah kepekaan untuk membedakan siapakah orang-orang yang tepat untuk dipercayai dan mana yang tidak, supaya kita tidak dimurkai oleh Tuhan akibat pengaruh buruk yang mereka berikan kepada kita. Mintalah hikmat kepada Tuhan agar tidak salah memilih orang untuk berbagi dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari di pagi hari ini. Biarlah kami belajar supaya kami lebih seleksi lagi untuk menjadikan sahabat-sahabat kami, orang-orang dekat dengan kami, memberikan nasihat-nasihat atau bahkan mempengaruhi kehidupan kami, sehingga kami senantiasa berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami mau berdoa bersama-sama untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka, baik di pusat maupun di cabang, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang saat ini masih studi, terlebih yang sedang mempersiapkan ujian-ujian, baik itu ujian kelulusan maupun tes kenaikan kelas, Tuhan yang akan memberkati mereka. Jemaat Tuhan yang bergumul dalam perekonomian, kiranya Tuhan berkati supaya hari ini mereka mendapatkan pekerjaan, ataupun melalui pekerjaan itu mereka semuanya diberkati. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seruan dan doa kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.